Dia bukan sekadar reformis atau revolusioner politik, tapi seorang penghancur yang merobohkan semua ide yang menyusup ke pikiran manusia. Filsuf yang ngajarin manusia buat jadi egois dan berkuasa atas dirinya sendiri, tapi hidupnya sengsara, gagal, dan matinya tragis. Nah, sekarang, apa hubungannya dengan penolakannya terhadap agama, negara, dan moralitas? Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Tengah Malam, tempat di mana obrolan ringan bisa bawa lo ke pemahaman yang dalam. Karena kita percaya, banyak hal penting justru nggak dibahas saat terang-terangan. Gue Kinara. Dan gue, Iqbal. Malam ini kita mau bahas sebuah nasihat yang mungkin paling nggak akan pernah kita dengar seumur hidup kita. Wah, nasihat apaan tuh? Kedengerannya serius banget. Nasihatnya simple, pikirkan dirimu sendiri dulu, baru yang lain. Ah? Itu kan nasihat yang egois banget, Bal. Secara tradisional, kita justru diajarkan sebaliknya. Untuk jangan peduli terhadap diri sendiri dan memikirkan yang lain. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ini adalah perkataan dari Max Stirner, salah satu filsuf paling radikal dan anti-mainstream di zamannya, bahkan mungkin sampai sekarang. Kalau kita sering dengar filsafat itu berbahaya, mungkin Max Stirner ini orang yang paling bertanggung jawab di baliknya. Seberbahaya apa emangnya? Bayangin aja, Nar. Semua yang kita yakini, agama, moralitas, negara, bahkan konsep kemanusiaan itu sendiri, menurut Stirner, itu semua tidaklah penting dan justru merupakan hal buruk yang membelenggu kita sejak lahir. Dia datang bukan untuk memberi ideologi baru, tapi untuk menghancurkan semuanya. Gila. Ini anarkis dong? Nihilis? Ateis? Lebih dari itu semua. Dia bukan sekadar reformis atau revolusioner politik, tapi seorang penghancur yang merobohkan semua ide yang menyusup ke pikiran manusia. Dia menyebut ide-ide besar itu sebagai hantu yang menguasai kita. Dalam bukunya yang paling terkenal, The Ego and Its Own, Stirner bilang kalau tidak ada yang lebih tinggi dari aku, dari keunikan individu. Jadi menurut dia, aku atau ego kita itu di atas segalanya. Di atas Tuhan, negara, dan nilai baik buruk. Tepat. Bahkan saat Karl Marx berusaha membebaskan manusia dari eksploitasi ekonomi, Stirner bilang kalau ideologi kayak liberalisme, sosialisme, bahkan anarkisme sekalipun, itu semua hanyalah alat bagi si aku yang egois. Wow, pantesan dibilang berbahaya. Orang yang punya pemikiran se-ekstrim ini, hidupnya pasti sukses banget dong ya, dalam artian dia benar-benar bebas dan berkuasa atas dirinya sendiri. Nah, disinilah letak ironi terbesarnya, Nar. Kehidupan Max Stirner, yang nama aslinya Johann Caspar Schmidt, itu jauh dari kata sukses menurut standar umum. Dia menikah 2 kali dan gagal kedua-duanya. Bahkan kedua istrinya menganggap pernikahan dengannya itu adalah sebuah kesalahan. Waduh, terus? Dia pernah coba buka bisnis susu sapi dan kambing, tapi usahanya gagal total. Bahkan buku mahakaryanya itu nggak laku secara finansial dan dikritik habis-habisan oleh para filsuf lain, termasuk Karl Marx yang nulis kritik 300 halaman khusus untuk membantah Stirner. Terus Stirner balas kritiknya dong? Justru itu, sebagai egois sejati, dia sama sekali nggak peduli dan mengabaikan kritik tersebut. Dan puncaknya, dia meninggal dalam kemiskinan di Berlin, cuman gara-gara infeksi akibat gigitan serangga. Setelah kematiannya, dia seolah-olah dilupakan. Tunggu, ini aneh banget. Filsuf yang ngajarin manusia buat jadi egois dan berkuasa atas dirinya sendiri, tapi hidupnya sengsara, gagal, dan matinya tragis. Terus, kenapa kita harus dengerin dia? Bukannya hidupnya itu bukti kalau ide-idenya salah? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Kenapa orang dengan kehidupan yang gagal menurut kita, pemikirannya justru dianggap makin relevan dan berdampak besar di zaman sekarang? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan egoisme? Apakah sama dengan egois yang kita kenal? Itu yang akan kita bedah setelah ini. Oke, jadi di segmen pertama, kita sudah diperkenalkan dengan sosok Max Stirner yang radikal dan paradoks kehidupannya yang tragis. Tadi lu bertanya, Nar, kenapa kita harus mendengarkan dia kalau hidupnya saja terkesan gagal? Ya betul, dan yang paling penting, apa sih yang sebenarnya dia maksud dengan egoisme? Apa bedanya sama egois yang kita kenal sehari-hari, yang konotasinya negatif? Pertanyaan bagus. Egoisme yang ditawarkan Stirner itu sangat berbeda.
Kebanyakan orang memahami egois sebagai sifat orang yang cuma memikirkan dirinya sendiri atau bahkan merendahkan orang lain demi keuntungan pribadi. Tapi Stirner menolak semua definisi itu. Bahkan, dia menolak segala upaya untuk mengkotak-kotakan manusia dengan label apapun. Maksudnya gimana tuh? Menolak dikotak-kotakan. Stirner menolak ide bahwa ada hakikat manusia yang tetap. Dia nggak setuju dengan label seperti manusia pada dasarnya baik atau manusia pada dasarnya rasional. Baginya, semua pengkotak-kotakan itu fungsinya sama, mengurung sang aku atau diri kita sendiri. Sang aku ini, menurutnya, liar, tak terduga, dan selalu membangkang. Jadi, aku itu nggak bisa dijelasin gitu. Nggak bisa didefinisikan sebagai jiwa atau tubuh. Tepat. Stirner percaya tidak ada esensi yang bisa menentukan siapa aku itu. Karena aku sendirilah yang menciptakan diriku sendiri dari waktu ke waktu. Sang aku ini unik, tidak bisa direduksi atau dibandingkan dengan apapun. Wah, ini abstrak banget, Bal. Ada contoh yang lebih gampang nggak? Ada analogi bagus dari filsafat kesadaran kontemporer yang mirip dengan pemikiran Stirner. Bayangkan seseorang menikmati secangkir kopi. Bagi orang itu, rasa pahit manis dari kopi itu adalah pengalaman yang unik dan personal. Meskipun ilmu pengetahuan bisa menjelaskan kandungan kimia di kopi itu atau bagaimana otak memproses rasa, tidak ada cara untuk sepenuhnya menjelaskan kepada orang lain bagaimana rasa itu terasa bagi si peminum kopi. Oh, oke. Jadi pengalaman subjektif kita itu nggak akan pernah bisa dipahamin 100% dari luar. Cuma kita sendiri yang tahu rasanya jadi diri kita. Persis. Dan keunikan itulah yang Stirner junjung tinggi. Nah, sekarang, apa hubungannya dengan penolakannya terhadap agama, negara, dan moralitas? Nah, itu dia. Apa hubungannya? Stirner menyebut semua ide-ide besar dan universal itu sebagai hantu atau ghosts. Hantu ini adalah konsep-konsep seperti Tuhan, kemanusiaan, moralitas, atau negara yang dipaksakan dari luar dan akhirnya membelenggu kita. Hantu, istilah yang menarik. Dia mengkritik filosof lain seperti Ludwig Feuerbach. Feuerbach bilang, manusia harus dibebaskan dari Tuhan. Dia menganalogikan Tuhan seperti teman imajiner yang diciptakan anak kecil untuk menemaninya. Solusi Feuerbach adalah, kita harus merebut kembali sifat-sifat baik dari teman imajiner itu dan menegaskan bahwa manusialah yang pusatnya dari segalanya, bukan Tuhan. Para ateis modern mungkin bakal setuju banget sama Feuerbach. Betul, tapi Stirner cuma akan tersenyum sinis. Baginya, mengganti hantu Tuhan dengan hantu kemanusiaan ya sama aja. Itu cuma belenggu yang sama dengan nama baru. Sang aku tetap tidak akan pernah terbebas dan akan selalu dihantui oleh ide-ide. Oke, jadi kita nggak boleh nurut sama hantu-hantu itu. Terus kita harus jadi apa? Jadi kosong gitu? Nggak punya nilai apa-apa? Justru kekosongan itu menurut Stirner adalah awal dari segalanya. Itu adalah awal dari kebebasan mutlak untuk menciptakan duniamu sendiri. Konsep inilah yang disebut sebagai properti. Nah, apa itu properti dan bagaimana sang egois hidupnya akan kita bahas setelah ini. Oke, jadi di segmen sebelumnya, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa menurut Stirner, kita harus bebas dari hantu ide-ide besar seperti Tuhan, negara, bahkan kemanusiaan. Tadi lo sempat bertanya, Nar, kalau kita menolak semua itu, kita jadi apa? Jadi kosong. Iya, kalau nggak ada pegangan nilai sama sekali, hidup kita jadi tanpa arti dong. Jadi nihilisme gitu. Nah, justru sebaliknya. Bagi Stirner, ketiadaan ini bukan kekosongan yang membawa keputusasaan, tapi sebuah ketiadaan kreatif. Ini adalah titik awal dari segala kemungkinan. Jika tidak ada esensi yang memaksa kita untuk menjadi sesuatu, maka kita punya kebebasan mutlak untuk menjadi apapun yang kita inginkan. Disinilah dia memperkenalkan konsepnya tentang properti. Properti? Maksudnya harta benda kayak rumah atau mobil? Lebih luas dari itu. Bagi Stirner, properti itu bukan hanya barang fisik. Properti adalah segala sesuatu yang bisa kita kuasai dan gunakan untuk memperkuat diri kita. Ini termasuk ide, keyakinan, ideologi, bahkan kepercayaan politik atau filosofi hidup. Tunggu. Jadi ideologi kayak feminisme, sosialisme, atau liberalisme itu cuma dianggap properti atau alat gitu. Bisa kita pakai dan buang sesuka kita? Tepat. Menurut Stirner,
Semua gagasan itu bisa menjadi properti kita selama kita menggunakannya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan karena tekanan atau keharusan dari luar. Masalah muncul ketika sebuah ideologi atau keyakinan justru menguasai kita. Saat itu terjadi, kita bukan lagi pemilik gagasan, melainkan hanya hamba yang mengikuti aturan orang lain. Kasih contoh yang gampang dong, Bal. Oke, contoh dari materinya. Bayangin seseorang membeli mobil. Jika dia membeli mobil itu untuk menikmati perjalanan dan mempermudah hidupnya, maka mobil itu adalah propertinya. Tapi jika dia membeli mobil hanya karena ingin terlihat kaya di mata orang lain, atau agar dianggap sukses, maka mobil itu tidak lagi menjadi propertinya. Justru mobil itulah yang menguasai dirinya, karena dia tunduk pada nilai-nilai sosial tentang status. Oh, oke. Jadi ini yang membedakan egoisme Stirner dengan egoisme murahan yang cuma ngejar uang. Karena kalau seseorang cuma terobsesi ngejar uang, berarti uang itu yang jadi hantu barunya, yang nguasain dia. Persis. Egoisme Stirner itu adalah egoisme kreatif, di mana kita menjadi tuan atas diri kita sendiri dan tidak diperbudak oleh apapun, bahkan oleh uang sekalipun. Oke, jadi kita harus jadi tuan atas ide-ide kita. Tujuannya supaya kita bisa jadi benar-benar bebas, kan? Nah, di sini Stirner melangkah lebih jauh lagi. Dia sadar bahwa konsep kebebasan itu sendiri seringkali dijadikan hanti baru yang justru mengikat kita. Makanya, dia menawarkan konsep yang lebih unggul, yang dia sebut Ownness atau Eigenheit. Ownness? Apa bedanya sama kebebasan biasa? Filosof seperti John Locke melihat kebebasan sebagai hak yang dilindungi hukum, tapi kita tetap harus tunduk pada kontrak sosial. Rousseau bilang kita baru bebas kalau kita tunduk pada kehendak umum atau kepentingan bersama. Bahkan John Stuart Mill masih membatasi kebebasan dengan prinsip tidak merugikan orang lain. Bagi Stirner, semua itu adalah ilusi kebebasan, karena kita masih mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hantu lain, entah itu hukum, masyarakat, atau moralitas. Jadi, ownness itu? Ownness adalah tentang memiliki diri sendiri sepenuhnya. Kebebasan kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak aturan yang kita langgar, tapi oleh sejauh mana kita bertindak atas kehendak kita sendiri tanpa perlu izin atau validasi dari siapapun. Tunggu, kalau nggak ada aturan sama sekali, nggak ada moral, nggak ada hukum, berarti Stirner ngebolehin kita buat bunuh orang atau berbuat semaunya doang. Ini kan bahaya banget. Tidak sesederhana itu. Stirner tidak sedang menyerukan kekacauan brutal. Justru, disinilah letak pemberontakan batinnya. Dan bagaimana para egois ini bisa berinteraksi satu sama lain, nah itu nanti akan kita bahas. Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Di akhir segmen tadi, lo melontarkan pertanyaan yang sangat krusial, Nar. Kalau konsep kebebasan ownness dari Stirner ini tidak punya aturan moral atau hukum sama sekali, apakah itu berarti dia menganjurkan kita untuk bertindak semaunya, menghancurkan atau bahkan membunuh orang lain? Iya, itu kan konsekuensi logisnya. Kalau nggak ada batasan baik atau buruk, apa yang menghentikan seseorang dari berbuat jahat? Menurut Stirner, tidak sesederhana itu. Dia tidak sedang menyuruhkan kekacauan atau tindakan brutal tanpa batas. Dia tidak menawarkan hal-hal remeh seperti itu. Tujuannya adalah mengajak kita untuk melihat bahwa segala konsep moral dan hukum bukanlah sesuatu yang sakral atau mutlak, melainkan konstruksi yang bisa dipertanyakan oleh individu. Oke, jadi kalau bukan kekacauan fisik, pemberontakan yang dia tawarkan itu bentuknya gimana? Pemberontakannya terjadi di dalam diri. Ini bukan perlawanan terhadap hukum secara harfiah, tapi pemberontakan terhadap segala upaya untuk mengkategorikan dan mendefinisikan diri kita. Sang aku yang bebas, menurutnya, berada dalam kondisi yang terus-menerus berubah, menciptakan dan menghancurkan dirinya sendiri sesuai dengan kehendaknya. Pemberontakan ini dilaksanakan bukan atas nama ideologi atau moralitas, tapi murni demi diri sendiri. Oke, ini pemberontakan di level individual. Terus gimana cara orang-orang super individualis ini berinteraksi dengan orang lain? Apa mereka hidup sendiri-sendiri di gunung, nggak bersosialisasi? Nah, disinilah Stirner menawarkan sebuah konsep sosial yang unik yang dia sebut persekutuan para egois, Union of Egoists. Ini bukan komunitas biasa yang dibangun atas norma sosial atau tujuan bersama. Apa bedanya? Dalam persekutuan ini tidak ada tuntutan untuk tunduk, tidak ada kewajiban untuk berkorban demi kepentingan kolektif. Hubungan ini ada murni selama individu-individu di dalamnya merasa mendapatkan manfaat dan kesenangan, dan akan bubar begitu hubungan tersebut tidak lagi bernilai bagi mereka tanpa ada rasa bersalah. Tidak ada pemimpin mutlak atau hierarki. Wah, jadi kayak hubungan pertemanan yang sehat banget gitu ya.
Nggak ada drama, nggak ada tuntutan. Kamu kan teman aku, harusnya kamu hubungannya tulus berdasarkan keuntungan dan kesenangan bersama saat itu aja. Persis. Ini adalah interaksi bebas antar individu yang bersifat cair dan selalu bisa berubah. Stirner menolak keterpaksaan dalam hubungan yang seringkali diatur oleh norma sosial. Oke, ini semua terdengar sangat idealis dan radikal. Tapi Bal, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau idenya sebebas ini, kenapa hidupnya dia sendiri tampak gagal, miskin, nggak sukses, dan dilupakan? Dan disitulah letak pertanyaan terakhir yang paling mengguncangkan dari Stirner. Mungkin saja dia sama sekali tidak peduli dengan semua ukuran kesuksesan yang kita yakini itu. Mungkin dia, sama seperti pemikir besar lain yang seringkali dibuang oleh masyarakat seperti Nietzsche atau Socrates, dia gagal dalam ukuran hantu-hantu yang kita percayai, tapi berhasil dalam pemberontakannya. Maksudnya, dia berhasil menjadi individu yang benar-benar bebas menurut standarnya sendiri, meskipun harus membayar dengan kemiskinan dan kegagalan sosial. Tepat. Dan poin terakhir yang paling penting dari Stirner. Pemikirannya bukanlah kitab suci baru. Dia hanya berguna jika kita menggunakannya sebagai alat untuk membebaskan diri, bukan sebagai aturan yang mengikat. Kalau seseorang masih merasa harus tunduk pada pemikiran Stirner, berarti orang itu tidak benar-benar mendengarkannya, dan malah membuat Stirner menjadi hantu baru di dalam pikirannya. Jadi, bahkan terhadap idenya sendiri, kita harus siap untuk menghancurkannya jika itu sudah tidak lagi membebaskan kita. Persis. Dalam kasus seperti itu, Stirner mungkin akan bilang, lebih baik kita membuang bukunya ke tempat sampah atau membakarnya, agar kita bisa benar-benar bebas dari semua otoritas, termasuk yang pernah kita kagumi. Gila, pembahasan yang benar-benar merusak dan membangun ulang cara berpikir. Jadi, kebebasan sejati itu bahkan bebas dari ide kebebasan itu sendiri. Itulah Max Stirner. Dia tidak memberikan jawaban, tapi meninggalkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling radikal. Oke, otak gue perlu istirahat. Kalau kalian punya pendapat soal filsuf berbahaya ini, langsung aja diskusi di kolom komentar. Gue Kinara. Dan gue Iqbal. Pamit undur diri dari Suara Tengah Malam. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah bersuara walau di tengah malam.